Oke, kita lanjutkan kembali. Sekarang kita akan ngomongin tentang media dan teknologi komunikasi. Ya. Media komunikasi saluran melalui mana pesan disampaikan. Tadi saya sudah sampaikan banyak sekali media yang bisa kita lakukan ya. Kalau zaman dulu tuh ada surat, email, kemudian telegram zaman dulu. Zaman sekarang telegram di genggaman gitu. Kalau dulu kan telegram harus datang ke kantor pos gitu kan. Kita tulis pesannya, kita kirimkan. Kemudian macam-macam telepon, verbal ya melalui mulut gitu. Ada banyak media gitu. Kemudian memilih media komunikasi yang tepat tergantung pada kapasitas media dalam membawa informasi gitu. Jangan kita mengirimkan misalnya ide yang ingin kita sampaikan, tapi idenya banyak menggunakan pesan WhatsApp misalnya ya. Itu kurang efektif. Lebih bagus cari media yang efektif ya. Ketika kita ingin mengirimkan pesan yang pesannya itu tebel banget gitu misalnya, ya kirim aja dalam bentuk file Word gitu misalnya. Atau ketika kita berkomunikasi informal ya jangan juga menggunakan surat gitu kan, jangan juga menggunakan email gitu. Kita berbalas email hanya untuk menanyakan obrolan apa sudah makan atau belum, kemudian gimana kalau kita hangout sore ini dan sebagainya gitu kan. Kenapa ya, email itu kan saya pikir sekarang sudah merupakan bukan media komunikasi antar personal gitu kan, tapi lebih ke yang sifatnya formal gitu. Kalau yang antar personal ya udah pakai yang biasa aja gitu kan, sosial media yang biasa kalian gunakan gitu. Itu proses pemilihan media komunikasi yang baik, simple dan efektif gitu ya. Ada macam-macam, ada tatap muka, telepon, surat pribadi gitu. Surat pribadi saya kira sekarang sudah nggak ada. Kita asumsikan surat pribadi adalah sosial media yang memiliki fasilitas untuk chatting. Surat resmi juga tidak ada. Ada tapi itu dipakai hanya antar institusi dan lain sebagainya gitu kan, yang setara sejenis. Kalau sekarang surat resmi mungkin lebih banyak ke email ya. Email itu biasanya isinya surat resmi. Kemudian numerik formal itu ada banyak macam ya. Numerik formal misalnya sandi ya, sandi Morse dalam pramuka. Kemudian sandi ada banyak sandi, saya lupa, ada beberapa sandi yang umum dipakai di beberapa negara itu juga. Kemudian bahasa tubuh ketika kita berkomunikasi dengan tunarungu itu juga termasuk gitu kan, tunawicara gitu. Kemudian spanduk ya. Kemudian rambu lalu lintas itu juga kategorinya sebagai numerik formal ya, numerik formal. Kayak yang S dicoret, kemudian huruf P dan lain sebagainya, itu merupakan satu dari sekian banyak contoh dari numerik formal. Oke. Kemudian ini efektivitas dari media yang kita gunakan untuk berkomunikasi, media dan teknologi komunikasi. Yang pertama, yang kekayaan informasinya tinggi, tentu saja medianya adalah tatap muka. Ngobrol secara langsung itu merupakan media komunikasi yang kekayaan informasinya sangat tinggi. Karena apa? Feedbacknya seketika ya. Kita nanya langsung dijawab saat itu juga gitu kan. Nggak mungkin ada yang kita ajak ngobrol, sudah makan belum? Orangnya diem aja, terus pulang. Besoknya datang lagi, udah. Itu kan hal yang tidak mungkin, gitu kan. Ketika kita tanya saat itu, apalagi berhadap-hadapan, ya pasti dia akan jawab seketika juga, gitu kan. Enggak delay gitu jawabannya. Besoknya datang tiba-tiba baru jawab gitu. Kemudian salurannya visual sama audio ya. Kita bisa lihat ekspresi lawan bicara kita juga bisa mendengarkan apa yang dia bicarakan ya, melalui audio dan visual. Kita bisa visualisasikan. Visual itu penting supaya kita tahu bahwa mereka sedang tidak dalam keadaan tidak baik-baik saja gitu kan.
Jangan sampai kalian ajak bercanda ya, komunikasinya misalnya guyonan gitu, candaan gitu. Tapi yang diajak bercanda lagi marah gitu, atau lagi tensinya lagi naik gitu misalnya. Atau lagi sakit gitu, atau lagi sakaratul maut dia diajak bercanda gitu. Itu kan hal yang tidak harusnya kita lakukan ya. Karena kita sudah tahu visualnya seperti apa. Ya. Jenis komunikasinya pribadi, kemudian bahasa sumbernya bahasa tubuh dan alamiah. Kemudian yang kekayaan informasinya tinggi cenderung sedang ya, itu telepon ya. Telepon feedbacknya cepat, tidak seketika tapi cepat, karena di situ ada media yang digunakan, ada saluran yang digunakan ya. Tentu ada delay sepersekian detik lah. Kalaupun ternyata jaringannya bagus, tentu di sini ngomong apa dia harus cerna dulu 1 detik lah gitu, dia baru ngomong, baru balas gitu. Salurannya audio. Kelemahannya ya kita tidak tahu ekspresi mereka di sana seperti apa gitu. Jangan yang kita ajak ketawa-ketawaan dia lagi ngeluarin air mata gitu kan, sedih gitu, kelilipan dan lain sebagainya. Salurannya terbatas, hanya sebatas audio dari apa yang kita dengar saja. Telepon, kecuali kalau telepon video ya, video call gitu ya. Video call pun frame-nya terbatas gitu kan. Kalau video call ternyata dia pakai kamera belakang gitu kan, dan dia nyorot ke depan gitu, ya nggak kelihatan juga, paling yang kelihatan tembok gitu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan telepon biasa ya otomatis salurannya hanya terbatas pada audio ya. Jenis komunikasi pribadi, bahasa sumbernya alamiah. Kemudian yang kekayaan informasinya sedang, itu surat pribadi atau ini WA sih. Tadi kita ilustrasikan WA. Kalau ada yang masih punya BlackBerry Messenger pakai BBM gitu kan, atau apapun yang menyediakan fasilitas chatting ya, itu kita kategorikan sama dengan surat pribadi. Feedbacknya lambat ya, karena ada proses ngetikkan pesan ya, penyandian pesan. Nulis kata-kata itu kan menyandikan pesan gitu. Itu yang saya sampaikan tadi, menyandikan, kemudian kita kirim ya. Anggap di WA misalnya kita kirim gitu kan, kita klik send, nanti ada proses gitu kan, centang 1, centang 2, centang 2 nyala, berarti udah kebaca. Nah feedbacknya dikatakan lambat karena ya tidak bisa seketika juga kita langsung dapat balasan gitu kan. Apalagi ketika kita WA dan dia nyempatkan untuk baca dan tidak sempat balas karena buru-buru, misalnya lagi nyuci atau lagi dalam sumur, lagi gali sumur dan sebagainya, kalian WA gitu kan. Tentu dia setidaknya tahu dulu informasinya apa, feedbacknya nanti ketika dia sudah slow gitu kan, baru bisa membalas gitu kan. Jangan lagi mandi tiba-tiba di WA, ya lama nggak dibalas-balas padahal udah dibaca, diteleponin terus gitu kan. Itu merupakan feedback yang lambat. Visualnya terbatas ya. Kenapa dikatakan terbatas ya? Kita hanya melihat dari apa yang dia sampaikan melalui kata-kata di chat gitu kan. Terbatasnya hanya sebatas itu karena kita tidak tahu. Makanya yang namanya kita chatting sama orang pasti tidak sekali chat terus oh ya udah gitu kan, paham gitu. Pasti ada proses, oh kenapa, ada proses obrolan yang kemudian akan memperpanjang durasi chat gitu, memperpanjang cerita-cerita chat itu sampai kita paham betul maksud dia tuh apa sih gitu, dia mau menyampaikan informasi apa gitu. Apalagi kalau cewek gitu kan, biasanya chatnya panjang-panjang gitu kan, 1-2 hari itu belum cukup untuk menyampaikan informasi, sebetulnya informasinya sederhana gitu ya. Kemudian bahasa sumbernya pribadi ya, alamiah ya. Kemudian yang sedang cenderung rendah itu surat resmi ya. Surat resmi ya, tadi saya sampaikan email, surat-surat, semua surat yang berkop surat lah. Karena apa? Sangat lambat, dia banyak tembusannya gitu. Kalau kalian pernah lihat surat resmi, di bawah itu ada tembusan ya, kepala dinas apa, sampai ke gubernur, presiden, anak presiden dan sebagainya gitu. Itu yang bikin lambat karena semua harus ditembusi, harus dilalui dulu baru sampai ke kita, sehingga feedback kita ke mereka juga lambat ya. Visual terbatas. Numerik formal juga itu sebagai kekayaan komunikasi yang kekayaannya rendah ya. Karena sangat lambat dalam memahami pesannya. Apalagi kalau misalnya pesan itu tidak serta-merta sudah biasa kita lihat ya.
kita aja komunikasi menggunakan pesan sandi Morse gitu kan, sandi Morse aja baru tahu kemarin gitu kan, suruh memahami